Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hampir berakhir. Semua orang menyaksikan pemuda berjubah hitam yang mengangkat tangannya dengan susah payah. Wajahnya berlumuran darah saat dia mencoba yang terbaik untuk mencegah matanya menutup. Semuanya terdiam. Orang ini benar-benar orang kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan setelah menerima pembalasan yang menakutkan dari sisa-sisa Dou Tek Qs. Kejutan melintas di wajah Su Qian. Pada saat ini, Xiao Yan jelas telah mencapai batas sebenarnya. Hal yang mendukungnya untuk tetap membuka matanya mungkin adalah tekad untuk masuk 10 besar. Su Qian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan, pertandingan ini berakhir seri. Dengan kata lain, Anda berdua dapat dianggap telah masuk 10 besar bersama. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yan setengah sadar mendengar kata-kata Su Qian ini. Saat itulah hatinya yang tegang menjadi rileks. Kelopak matanya ditutup dengan cepat dan kesadarannya secara bertahap turun ke dalam kegelapan. Su Qian menghela nafas sekali lagi saat dia menatap Xiao Yan yang benar-benar masuk ke dalam keadaan tidak sadar saat ini. Dengan cedera Xiao Yan dan Liu Qing saat ini, kemungkinan besar mereka harus melewatkan beberapa pertempuran berikutnya. Tatapan Su Qian melirik Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang ini benar-benar melebihi harapan orang. Liu Qing benar-benar berubah menjadi kondisi luka serius bahkan dengan kekuatannya. Adegan ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang yang hadir. Elder pertama jika keduanya berakhir seri, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar, peringkat kuat, musim ini? Dalam hal ini, juga akan ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuhnya dimurnikan oleh Essence Heart Flame. Seorang penatua ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan bertanya. Su Qian mengangguk sedikit. Katanya acuh tak acuh, jadi, kalau perlu bisa ada 11 saham. Meskipun Essence Heart Flame mungkin berharga, Inner Academy juga menyimpan beberapa share ekstra setelah bertahun-tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengambil satu bagian sekarang. Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan kedua orang ini? Lagi pula, jika kami benar-benar mendiskusikan apa yang terjadi secara mendetail, mereka berdua telah meninggalkan batas arena dan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Semua sesepuh berhenti mengatakan apapun setelah mendengar sesepuh pertama berbicara dengan cara ini. Mereka menganggukkan kepala dan mundur. Kami akan menggunakan arena cadangan pada pertarungan berikutnya. Namun, karena cedera mereka, Xiao Yan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, masalah penting telah diselesaikan sekarang karena nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan. Tidak masalah jika keduanya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 10 besar berikutnya. Bagaimanapun, hati setiap orang memiliki skala untuk menentukan daftar nama peringkat yang sebenarnya. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah dan berbicara dengan senyum tipis. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk begitu kata-kata Su Qian terdengar. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh kedua orang ini sebelumnya telah menyebabkan hati mereka terasa dingin. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah tanpa keduanya berjuang untuk urutan peringkat. Tentu saja, suasana hati ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Setidaknya Lin Xiuya menghela nafas dengan agak menyesal. Setelah kehilangan lawan seperti Liu Qing dan Xiao Yan, apa yang harus diantisipasi tentang kompetisi selanjutnya? Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan penuh rasa hormat dan dikirim ke area peristirahatan.
kompetisi masih berlanjut setelah pengunduran diri Xiao Yan dan Liu Qing. Namun, setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa dari keduanya sebelumnya, pertarungan setelah itu mengalami kesulitan yang menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut meskipun mereka sangat intens. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat ini sangat tidak berdaya saat menghadapi ini. Bagaimanapun, pertarungan antara Xiao Yan dan Liu Qing pada dasarnya telah meninggalkan batas Douling biasa. Bagaimana mereka bisa melampauinya? Kompetisi peringkat berlanjut sampai sore hari sebelum akhirnya secara bertahap berakhir. Setelah pertarungan sengit yang hebat, daftar nama, peringkat kuat, yang baru dirilis. Yang pertama secara alami adalah monster kecil Xian. Dengan kekuatannya yang menakutkan dan tidak biasa, lupakan siswa, bahkan beberapa sesepuh hanya bisa menghindarinya. Bahkan Lin Xiuya yang angkuh tidak tega memperebutkan posisi pertama. Tidak terlalu mengejutkan untuk posisi kedua. Kehilangan Liu Qing dan tentu saja kuda hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan, yang juga harus dipertimbangkan, orang-orang yang tersisa tidak dapat melepaskannya dari posisinya. Oleh karena itu, Lin Xiuya sekali lagi duduk dengan kokoh di posisi kedua dari peringkat kuat. Yang ketiga awalnya Liu Qing. Namun, dengan pengunduran dirinya saat ini, namanya digantikan oleh Yan Hao. Pertarungan untuk peringkat keempat jauh lebih intens daripada pasangan peringkat di depan. Namun, setelah berbagai perkelahian, Lin Yan akhirnya secara tak terduga menang pada akhirnya, dan naik ke peringkat keempat dari peringkat ke-9 sekaligus. Pertarungan untuk 6 nama yang tersisa juga sama sengitnya. Ketika kompetisi selesai, selain 2 dari mereka menjadi 10 besar sebelumnya, sedikit yang tersisa adalah orang baru yang tiba-tiba muncul. Karena banyak yang ditarik, kemungkinan mereka memiliki sedikit keberuntungan, namun, kekuatan mereka masih sangat kuat. Bagaimanapun, peringkat kuat, ini bukanlah daftar nama biasa. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang cukup, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya jika seseorang ingin mencapai akhir. Meskipun daftar nama untuk peringkat kuat telah ditentukan, hati setiap orang menggunakan skala pengukurannya sendiri seperti yang dikatakan Sukian. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama menduduki peringkat ke-10 pada peringkat kuat, semua orang, termasuk Yan Hao yang telah memperoleh posisi ketiga, dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa posisi ini masih milik pria dengan sikap mendominasi. Tidak, masih ada seseorang yang berdiri bahu-membahu dengannya. Xiao Yan. Dalam pertarungan yang menggetarkan jiwa itu, Xiao Yan menggunakan kekuatan bertarungnya yang luar biasa untuk menaklukkan hati semua orang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di akademi dalam yang berani meremehkan siswa baru ini yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Pada saat yang sama, reputasi Panes Gate secara alami naik seperti perahu saat air pasang. Alasan paling penting mengapa faksi Lin Xiuya dan Liu Qing dapat dianggap sebagai 2 eksistensi luar biasa dalam akademi dalam adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan yang jauh melebihi ahli yang tersisa di peringkat kuat. Namun, gerbang PAN, saat ini, golongan mahasiswa baru ini juga memiliki seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pengaruh Panes Gate secara alami akan meningkat di masa depan. Persis saat semua orang akan menunjukkan ekspresi belum sepenuhnya puas dan meninggalkan arena setelah pertarungan terakhir berakhir, pertarungan tambahan menyebabkan wajah mereka tergantikan oleh tampilan tertegun. Menurut aturan musim sebelumnya, akan ada beberapa pertandingan hemat setelah kompetisi besar, peringkat kuat. Dalam jenis pertandingan ini, para pesaing dapat memilih salah satu dari 10 besar peringkat kuat untuk ditantang. Tentu saja, tantangan di sini tentu saja tidak memiliki formalitas kompetisi besar yang sebenarnya. Singkatnya, itu hanya kesenangan tambahan bahkan setelah kompetisi besar. Meskipun itu hanya sparring, jarang ada orang yang benar-benar berpartisipasi. Bagaimanapun juga,
Para ahli yang mampu keluar dari banyak pilihan ini memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para ahli top di Akademi Dalam. Bukankah hanya mencari rasa malu jika seseorang masih ingin menantang mereka meskipun dengan jelas mengetahui bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini? Namun, acara menyenangkan terakhir musim ini menyebabkan semua orang jatuh ke keadaan yang membosankan. Tidak ada alasan lain selain bahwa penantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik sehingga menyebabkan seseorang menderita asfiksia. Selain itu karena lawan yang ditantang oleh wanita muda berpakaian hijau ini sebenarnya adalah Lin Xiuya. Tentu saja, hanya ini saja tidak cukup untuk menyebabkan seluruh arena masuk ke dalam keadaan membosankan. Sebaliknya, di pertandingan tanding berikutnya, pertandingan biasa hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Namun, hanya dalam 10 menit yang singkat ini, Lin Xiuya yang pahit karena tidak dapat menemukan lawan yang bisa menandinginya di kompetisi besar dikalahkan dengan menyedihkan. Keringat dingin muncul di dahi Lin Xiuya saat sepasang jari dangkal berhenti setengah inci di atasnya. Dia menatap kosong pada wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum tipis di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa mulutnya kering. Dia tidak merasa sedikit pun kesal di dalam hatinya. Ini karena dalam pertukaran tadi, dia pada dasarnya dipaksa mundur di setiap langkah. Ini mungkin tampak seperti waktu yang sangat singkat tetapi dia sudah mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat dia baru saja menunjukkan teknik do terkuatnya, jari wanita muda berbaju hijau itu menjentikkan sedikit, dan cahaya berwarna keemasan yang berapi-api mengguncang teknik itu sampai benar-benar menghilang. Seketika ketika teknik do terkuatnya terguncang sampai menghilang, Lin Xiuya mengerti bahwa pertempuran ini pada dasarnya tidak ada artinya. Keduanya memiliki level yang sama sekali berbeda. Serangan lawan berikutnya juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya. Saya kehilangan. Lin Xiuya mengangkat bahunya di arena dan langsung tertawa getir di bawah tatapan kaget banyak di arena. Saya selalu berpikir bahwa Xiao Yan adalah kuda hitam tergelap musim ini. Sungguh tidak terduga bahwa pacar kecilnya bahkan lebih gelap darinya. Dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi dan langsung menemukan senior Zian untuk berdebat. Banyak pasang mata dari galeri pengamatan menyembul seperti ikan mati. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini terutama terjadi pada Liu Fei di platform tinggi. Ekspresi wajahnya sangat menarik sehingga membuat seseorang terdiam. Tentu saja, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana lawan yang dilihat sepupunya dengan sangat serius dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sering dia cemoh dan dikutuk diam-diam. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan dia sulit menerimanya. Tantang Zian? Gadis kecil itu mungkin pergi dan menangis pada Xiao Yan Gege. Saat itu, orang yang akan dimarahi adalah aku. Matahari terbenam terpancar dari cakrawala, menutupi tubuh cantik, halus, wanita muda berpakaian hijau, dalam cahaya yang tidak jelas. Hati Lin Xiuya tampaknya telah dihancurkan dengan palu saat dia melihat senyum elegan yang membawa ketenangan di wajahnya yang tanpa cacat. Perasaan seperti itu, sepertinya disebut cinta pada pandangan pertama. Perasaan seperti ini menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Dia yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dapat dia peroleh dengan mudah sebenarnya akan memiliki. Alasan menantangmu hanya karena dia bilang dia ingin melihat pandanganku yang mempesona. Sayangnya, dia tidak dapat melihatnya. Wanita muda berpakaian hijau itu perlahan-lahan menarik jari halus dari dahi Lin Xiuya dan berbicara dari kejauhan. Lin Xiuya melebarkan mulutnya. Dia, yang awalnya adalah orang yang paling bebas dan santai di Akademi Dalam, tergagap karena malu di depan wanita muda ini. Tenang, saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi yang kedua di peringkat kuat. Sekarang setelah perdebatan selesai, aku masih harus pergi dan menjaga Xiao Yan Gege. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan saat dia mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia segera berbalik.
Mengambil langkah halus, dia menginjak tanah yang ditutupi oleh cahaya dari matahari terbenam, dan dengan goyangan gaun hijaunya, dia perlahan menghilang dari stadion. Stadion yang begitu sunyi hingga menakutkan. Mengapa saya tidak pernah menemukan gadis yang begitu luar biasa di masa lalu? Tatapan Lin Xiuya menjadi kabur saat dia melihat sosok kurus yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kepalanya segera ditarik ke belakang saat emosi yang rumit terhadap Xiao Yan muncul di dalam hatinya. Itu adalah kecemburuan dan kekaguman. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.